Oke bang, timbangan abang yang sudah diservis di bangku itu ternyata tidak bisa dipakai juga bang. Selain kaku, dia timbangannya kalau toke itu rugi 1,5 kilo. Nih aku apa nih? Rupanya cuma dicet baik di mana orang bangku nih ha. Tuh hancur. Ah, hancur. Ah, ini juga. Nih, ini nggak bisa hancur ini yo. Bantalan peso ini harus bagus, harus rapi. Ini hancur. Tekor 1,5 kilo itu per 25 kilo. Kalau sempat di 110 kilo itu bisa sampai 3 kilo tekornya per sekali nimbang. Ini maka saya bongkar lagi nih bang. Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini ada timbangan daging. Saya di sini bukan membuat tutorial bagaimana cara servis timbangannya ya. Tapi di sini saya ngonten bagaimana cara menggunakan timbangan daging 110 kilo. Mungkin di video saya sebelumnya sudah ada tentang bagaimana cara memakai daging yang benar. Jadi ini teman-teman, ini sebenarnya bukan servisan saya sebelumnya. Ini servisan ada orang dari kabupaten. Nah jadi ketika di servis konsumennya kurang puas dengan hasil timbangannya ya teman-teman ya. Memang saya buka timbangan ini, saya bongkar timbangan ini. Sebelum saya bongkar, sebelum saya bongkar itu saya setel, saya uji dulu timbangan ini. Saya uji dulu ya pakai standar. Ternyata memang kurang memuaskan. Nolnya juga, posisi nolnya itu masih hangat gini ya, masih hangat ya, masih ringan gitu, ringan. Nah jadi nggak gini ya, jatuhnya kayak istilahnya jarum yang ini menunjukkan yang di sini nih itu tidak pas gitu, tidak pas di tengah-tengah gitu. Nah, jadi posisinya agak miring kayak gini. Nah kurang lebih kayak gini teman-teman, agak ngelebur. Nah sekarang timbangan ini sudah saya setel ya teman-teman ya, sudah saya setel, nolnya juga sudah pas posisi ini ya. Ini posisi 0 dan ini timbangannya nggak main, nggak kaku. Terus saya taruh standarnya itu, saya gantungin di sini tuh. Saya coba uji itu pakai standar, itu menunjukkan di angka yang pas. Nah tadinya sebelumnya itu saya uji itu standar 25 kilo. Rupanya waktu kita tarik 26,5, jadi rugi ya timbangan itu. Jadi maksudnya itu kalau nimbang sawit orang itu jatuhnya rugi, kita rugi gitu ya, menguntungkan petani kira-kira kayak gitu. Tapi kan di sini kan timbangan ini untuk menimbang yang pas, artinya petani tidak rugi, toke pun tidak rugi ya teman-teman ya. Jadi ini harus kita perhatikan posisi ininya ya. Ini memang ini posisi cantolan ini memang lobok ya, lobok, bukan harus kenceng. Kalau kenceng nanti lengket, nggak main timbangannya. Jadi kita pastikan antara sisi ini sama sisi sini ini harus di tengah-tengah. Posisinya itu tidak, misalnya gini, kita dorong mentok nih, dorong sini mentok, tapi ini di posisi kayak gini. Nah, baru posisinya boleh menimbang gitu, supaya timbangan itu tidak lengket. Nah, jadi timbangan ini memang betul kalau ini lobok. Jadi ada yang bertanya juga, kok lobok gitu, rusak ya? Enggak rusak. Nah, terus untuk menimbang yang benar ketika dikasih beban, misalnya di kebun gitu kan,
ini harus posisinya mentok di sini bandulnya. Posisinya mentok di sini. Jadi misalnya 110 ya kan penimbangannya. Terus nanti ketika terakhir itu waktu sudah selesai tandan itu ditimbang, dikuranglah ancaknya berapa. Itu kalau di tempat saya ya, tapi nggak tahu di daerah-daerah lain itu cara penimbangannya kayak mana. Ada juga cara penimbangannya di 110 setiap nimbang ya kan. Sudah itu nanti hitungannya tetap sepikul 100 kilo, biarpun ancak 3 kilo 4 kilo itu tetap hitungannya 100. Berarti itu sesuai dengan kesepakatan ya teman-teman ya. Itu sesuai dengan kesepakatannya. Misalnya nariknya 110, misalnya ada 20 kali tarik 110, terus ancaknya berapa? Nah, ancaknya misal 3 kilo kali 20 berapa itu? Nah itu potongannya, basinya istilahnya gitu. Jadi enggak sistemnya itu tarik 110, ternyata yang dihitung tetap 100 kilo, berarti 100 kilo kali 20 berarti 2 ton. Nah jadi artinya itu kesepakatan, itu menguntungkan toke. Misal timbang ancaknya 3 kilo, berarti 6 kilo setiap narik, itu 6 kilo untuk toke ya. Istilahnya gitu. Itu sih sebenarnya kesepakatan. Kalau cara menimbang yang benar bukan seperti itu ya teman-teman ya. Sebenarnya aturan menimbang, karena kita hitung itu sesuai dengan standar gitu loh teman-teman. Nah kira-kira untuk pemakaian dacing, timbangan dacing itu seperti itu teman-teman. Nah untuk di peso ini tidak boleh ini di toko ya teman-teman ya. Ini di toko cetak gitu. Ini ketika di toko ini posisinya udah mentok nih teman-teman ya. Ini mentok. Kalau ini di toko dipukul, artinya pisau itu nanti longgar, kedorong ke sana. Ini posisinya, ini kan udah mentok. Ini kan udah numbur ke pisau. Nah kalau kita toko ini kita pukul, pisaunya dorong ke sana. Jadi nanti lama-lama pisau itu bergeser, tidak kenceng. Nah sekarang ini pisau ini sudah kenceng gitu, nggak boleh di kayak gini terus di toko, misalnya kena toko ini, makanya terjadilah pisau itu longgar. Nah itu perlu teman-teman tahu juga gitu masalah timbangan dacing ini. Nah mungkin jika kurang jelas boleh ditanya lagi, mungkin mohon maaf cara menjelaskan saya kurang bagus, saya mohon maaf buat teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, bagaimana cara memakainya ya teman-teman ya. Kalau untuk keawetannya tergantung pemakaiannya teman-teman ya. Kalau mau lebih awet lagi, posisi timbangan ini kan sekarang digantung, terus ada ancak ya kan, baru dikasih ancaknya posisinya tergantung. Nah, terus dilempar buah, otomatis pisaunya ini itu besi ketemu besi, lama-lama kan tak akhirnya tumpul, kalau enggak pecah kan kayak gitu. Nah, jadi itu tidak awet ya teman-teman ya, tidak awet. Saya sebenarnya pengen praktekkan langsung ke kebun, cuman kan posisinya kebun saya juga kebun keluarga, itu ada di Bangko, saya juga belum punya kebun sawit. Nah, saya akan praktekkan sebenarnya di kebun. Yang untuk awetnya lagi untuk timbangan kayak gini, ini sebenarnya main jungkit, TPH-nya itu main jungkit ya teman-teman ya. Ketika timbangan ini posisinya ada ancak ya kan, kalau timbangannya pakai main jungkit, artinya ini jungkitannya itu dinaikkan dulu, terus ancaknya nempel ke tanah. Ketika enceknya nempel ke tanah, baru dikasih beban, itu tidak terganggu pisaunya ya teman-teman ya. Pisau ini tidak terganggu. Pisau ini tidak terganggu. Sudah kira-kira berapa kilo ya kan? Sudah berapa kilo itu baru dijungkitkan lah TPH-nya itu, dijungkitkan. Dinaikkan lah ini ancaknya itu dinaikkan dengan cara dijungkit tadi pakai TPH-nya itu, barulah ditarik. Nah, ditarik. Kita kira kurang, kalau kurang itu kan cuma sedikit teman-teman, kira-kira misal kurang 5 kilo atau lebih atau bagaimana, itu kan tidak terlalu membebani dengan pisau ya. Tapi kalau posisi digantung, timbangan digantung, sudah itu ancaknya tergantung, dilempar buah, otomatis ini main ya teman-teman ya, tak gitu. Yang saya maksud main itu seperti ini teman-teman. Ini sebagai contoh ya. Ini pisau yang sudah rusak ini teman-teman. Nah ini contoh pisau-pisau yang sudah rusak, yang nggak bisa dipakai lagi. Nah pisau yang sudah saya baikin itu, sudah saya tajemin lagi gitu kan, sudah saya rapikan lagi nih seperti ini kira-kira
Nah ini sudah saya rapikan ya, pisaunya sudah nggak ada yang tinggal diasah lagi, dihaluskan lagi. Nah ini sama bantalan. Nah ini bantalan yang sudah rusak. Ini contoh bantalan yang rusak ya teman-teman ya. Tuh nih kita lihat nih, ini rusak karena ini posisinya gini, karena saya payah juga videonya ya, karena tangan cuma tangan dua ini. Sorry teman-teman. Nah ini begini posisinya di dalam itu. Nah ini ya teman-teman ya. Nah kayak gini. Nah, jadi ini terentak-entak gini teman-teman. Nah, tak. Makanya bantalan ini rusak, pisaunya juga gompel gitu. Jadi cara memakai seperti itu teman-teman, timbangan dacing ini supaya awet. Bisa lah dipakai untuk tahunan juga gitu. Bisa dipakai tahunan. Sebenarnya kewajiban itu setahun sekali sudah wajib tera. Kalau untuk 6 bulan untuk pemeriksaan enggak apa-apa, mau diperiksa pengen lebih akurat lagi. Nah, oke teman-teman, sampai di sini videonya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di like lah video saya. Terima kasih.